Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, yang mana nikmat hari ini yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat mempelajari apa-apa saja yang bisa kita pelajari di dunia ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam kepada uswah kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkatnya kita bisa merasakan apa itu nikmat iman dan nikmat Islam hingga sampai saat ini. Ya alhamdulillah teman-teman, kami dari kelompok 8 studi kelayakan bisnis, yang mana akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan, apa yang telah kami kerjakan mengenai perusahaan yang telah kami buat dalam sebuah penelitian kemarin. Sebenarnya yang kita teliti adalah syarat dan pesta nenek, UMKM dan syarat dan pesta nenek. Nah, di mana kita diberikan tugas juga untuk membuat perusahaan kita sendiri, kita membuat sebuah perusahaan sendiri, tempat dagang sendiri, yaitu yang kami beri nama dapur si kami, yang mana dapur si kami ini dibuat untuk bukan untuk meniru salah dan pasti nenek, melainkan untuk bisa mengimplementasikan apa yang telah kami pelajari, apa yang telah kami analisis dari sebuah perusahaan salah dan pasti nenek, sehingga kami memutuskan untuk membuat dapur si kami, yang mana penjualan yang akan kami lakukan yaitu menjual salad buah yang beroperasi untuk anak muda zaman sekarang yang mana menggemari salad buah gitu. Nah, kami terdiri dari kelompok 4 orang, yang mana ada saya sendiri Muhammad Subir Naufal Tahir, ada Muhammad Rizal Fadilah, ada Pramuditya Bagas Saputra, dan ada juga Reja Rastia. Sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modal investasi dari dapur si kami, yang dimana ini meliputi tentang tanah, bangunan, handphone, motor, lemari, meja, kursi, keranjang, kulkas, mangkuk, pisau, talenan, serta parutan keju dan sendok. Yang dimana jumlah keseluruhan dari modal investasi tersebut ialah 198.866 juta rupiah. Dapur si kami mengalokasikan modal investasi sebesar jumlah yang kami tadi sebutkan untuk mengembangkan kapasitas produksi dan meningkatkan efisiensi operasional atau kinerja operasional. Investasi ini dapat diharapkan meningkatkan pendapatan perusahaan dari dapur si kami dan menghasilkan return yang menguntungkan bagi perusahaan ataupun pemegang saham. Analisis modal investasi ini sangat penting untuk mengevaluasi strategi perusahaan dalam mengelola sumber daya finansialnya untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang, serta mendapatkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, peningkatan profitabilitas, serta penguatan posisi pasar perusahaan di industri yang bersangkutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang harga pokok produksi atau HPP. Yang pertama ada persediaan awal BDP, terus dari kedua ada biaya produksi, diantaranya ada persediaan awal bahan baku, terus pembelian bahan baku sekitar 16.460. Dan data ini tuh naik setiap tahunnya. Lalu yang selanjutnya ada bahan baku tersedia sama 16.460 dan naik juga setiap tahunnya menjadi 18 juta, 19 juta, 21 juta, dan 24 juta. Lalu yang selanjutnya ada persediaan akhir bahan baku, terus total biaya bahan baku menjadi 16.460. Dan dari tahun-tahun selanjutnya sama 18 juta, 19 juta, 21 juta, dan 24 juta. Lalu yang selanjutnya ada total biaya tenaga kerja langsung sekitar 38.400. Naik setiap tahunnya menjadi 42.240
46.464, 51.110.000, dan 56.221.000. Lalu yang selanjutnya ada total biaya overhead pabrik sekitar 2.600.000. Naik setiap tahunnya menjadi 2.800.000, 3.100.000, 3.400.000, dan 3.700.000. Total barang diproses selama periode yang pertama di tahun 2024 57 juta, lalu naik menjadi 61 juta, naik lagi menjadi 69 juta, naik lagi menjadi 76 juta, dan naik lagi menjadi 84 juta. Lalu ada persediaan akhir BDP, dan HPP-nya itu di tahun 2024 sekitar 57.460.000. Di tahun 2025 63.201.000. Di tahun 2026 69.516.000. Di tahun 2027 76.462.000, dan di tahun 2028 84.103.000. Jadi pada periode ini perusahaan Dapur Sikami mencatat biaya bahan baku sebesar 16.460.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 54.860.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 2.600.000. Total harga pokok produksi untuk periode ini adalah 73.920.000. Analisis biaya ini memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dalam mengelola biaya produksi untuk memastikan keuntungan yang maksimal dari penjualan produknya. Dengan memantau dan mengelola harga pokok produksi secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saingnya di pasar. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang harga pokok produksi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini kita masuk pada laporan laba rugi Dapur Sikami periode 2024 garis miring 2028. Nah, untuk penjualannya pada tahun 2024 itu totalnya sebesar 105 juta rupiah. Kemudian untuk harga pokok penjualannya yaitu sebesar 57.460.000 rupiah. Lalu penjualan bersihnya kita mendapatkan 47.540.000 rupiah. Kemudian untuk biaya yaitu ada listrik itu 420.000. Untuk gaji ADM atau administrasi yaitu 6 juta. Untuk THR administrasi yaitu 250.000. Kemudian untuk biaya pemeliharaan yaitu 240.000. Kemudian untuk biaya rumah tangga yaitu 240.000. Kemudian untuk biaya penyusutan aset non produksi itu totalnya 4.911.250 rupiah. Lalu untuk total keseluruhannya total keseluruhan biaya yaitu sebesar 12.061.250. Dan kita di sini menghitung laba sebelum pajaknya yaitu ditotalkan sebesar 35.478.750 rupiah. Nah, kemudian untuk pajaknya tersendiri itu sebesar 177.394 rupiah. Nah, maka jika kita kalkulasikan laba bersihnya yang kita dapatkan adalah 300.356 rupiah. Nah, laba rugi di sini perusahaan Dapur Sikami mencatat pendapatan total sebesar 105 juta rupiah dengan laba bersih sebesar 35.301 rupiah setelah memperhitungkan beban operasional dan juga pajak penghasilan tentunya. Nah, penjualan produk ini memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan, sedangkan biaya operasional dan beban pokok menjadi faktor utama yang mempengaruhi laba kotor.
Nah, laporan laba rugi ini mencerminkan kinerja keuangan dapur bersih kami untuk periode tertentu, menyoroti pendapatan, beban, dan laba bersih yang dihasilkan selama periode tersebut.